Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Ahsan Huda, nomor NIM 202101080080007. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab evolusi. Pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama: variasi, reproduksi, dan seleksi. Teori evolusi. 1. Herbert Spencer, seorang ahli filsafat yang pertama kali menggunakan istilah evolusi. Menurut Spencer, konsep evolusi yang dimaksud adalah berkaitan dengan suatu perkembangan ciri atau sifat dari waktu ke waktu melalui perubahan bertingkat. Dengan demikian, tampak bahwa pengertian yang dimaksud tidak terkait dengan kajian biologi pada perkembangannya. Istilah tersebut tenggelam bersamaan dengan perkembangan pemikiran para ahli filsafat yang lain. Nomor 2. Charles Darwin. Teori evolusi yang didasarkan pada teori seleksi alam yang pertama kali ditemukan oleh Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species by Means of Natural yang diterbitkan pada tahun 1859. Adapun beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar bagi teori evolusi Darwin yaitu: 1. Tidak ada individu yang benar-benar sama, terbukti dengan adanya variasi dalam satu keturunan. 2. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap individu mempunyai berkembang biak. 3. Untuk berkembang biak memerlukan makanan dan ruang yang cukup sehingga memerlukan perjuangan untuk bertahan hidup. 4. Pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus karena seleksi alam. Selanjutnya, contoh teori Darwin. Menurut Darwin, jerapah pada mulanya pada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Jerapah yang berleher pendek tidak mampu bertahan hidup karena kalah dalam berkompetisi dengan jerapah berleher panjang untuk memperoleh makanan berupa dedaunan pada pohon yang tinggi. Akibat populasi jerapah berleher pendek menjadi punah dan tinggal populasi jerapah berleher panjang yang mampu bertahan hidup di lingkungannya. Nomor 3. James Baptist Lamarck menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ. Merujuk pada organ yang digunakan akan terus berkembang, sementara itu Disus merujuk pada organ yang tidak digunakan akan tereduksi. Teori ini dalam bentuk kajian sebagai berikut. 1. Semua organisme mempunyai kemampuan menjadi organisme yang lebih kompleks. 2. Organisme dapat berubah sebagai respons terhadap lingkungan. 3. Organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ yang tidak sering digunakan akan mengalami atrofi, penyusutan, bahkan mereduksi hilang. Lamarck memberikan contoh fenomena jerapah sebagai pendukung teorinya. Menurut Lamarck, jerapah pada mulanya berleher pendek karena sering digunakan untuk menggapai pucuk dedaunan yang semakin tinggi, maka leher jerapah menjadi panjang. Mengapa jerapah harus menggapai pucuk dedaunan yang tinggi? Lamarck menjelaskan bahwa pucuk di bagian bawah telah habis dimakan sehingga untuk mempertahankan hidup, maka jerapah harus menjangkau pucuk dedaunan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I Fulandari. NIM saya 202101080006. Saya di sini akan menjelaskan proses evolusi
dapat dibedakan atas dasar faktor-faktor berikut ini. Prinsip-prinsip evolusi. Proses evolusi dapat dibedakan atas dasar faktor-faktor berikut. Evolusi berdasarkan arahnya. Evolusi progresif merupakan evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup, survival. Proses ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi yang terjadi pada burung Fitz. Evolusi regresif merupakan proses menuju pada kemungkinan kepunahan. Hal ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi yang terjadi pada hewan dinosaurus. Evolusi berdasarkan skala perubahan. Makroevolusi, perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar. Adanya makroevolusi dapat mengarah kepada terbentuk spesies baru. Mikroevolusi, proses evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Mikroevolusi ini hanya mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi gen atau kromosom. Lanjutan. Evolusi berdasarkan hasil akhir. Evolusi divergen, perubahan berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Evolusi divergen ditemukan pada peristiwa terdapat 5 jari pada vertebrata yang berasal dari nenek moyang yang sama dan sekarang dimiliki oleh bangsa primata dan manusia. Evolusi konvergen, perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis sama nenek moyang yang sama. Hal ini dapat ditemukan pada hiu dan lumba-lumba. Mekanisme evolusi. Proses evolusi dapat karena waktu, variasi genetik, seleksi alami. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain. 1. Mutasi. Peristiwa ini mengakibatkan perubahan frekuensi gen sehingga akan mempengaruhi fenotip dan genotip. Mutasi yang bersifat menguntungkan dan merugikan dapat terjadi jika menghasilkan sifat baru lebih menguntungkan, B. Menghasilkan spesies yang adaptif, C. Memiliki peningkatan daya vertibilitas dan viabilitas. 2. Seleksi alam dan adaptasi. Individu yang memiliki adaptasi yang baik akan dapat mempertahankan hidupnya, sedangkan individu yang tidak dapat beradaptasi akan mati, selanjutnya akan punah. Seleksi alami. Seleksi mengakibatkan frekuensi alel akan mengarah pada salah satu ciri. Seleksi stabilitas. Sifat yang paling umum merupakan sifat yang lebih mampu bertahan hidup. Seleksi disruptif terjadi pada individu heterozigot. Seleksi ini akan memecahkan populasi menjadi dua kelompok yang berbeda tetapi memiliki alel dan homozigot. Aliran gen. Dengan adanya aliran gen, maka akan terjadi perpindahan alel di antara populasi melalui migrasi dan individu yang kawin. 4. Perkawinan yang tidak acak. Perkawinan tak acak mengakibatkan alel membawa sifat lebih disukai akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi, sedangkan alel dengan sifat yang tidak disukai akan berkurang. Perkawinan yang terjadi antara keluarga mengakibatkan frekuensi gen dan abnormal atau gen resesif. Generic drift, hanyutan genetik. Naik turunnya frekuensi gen acak di suatu tempat. Pada umumnya, frekuensi gen yang mengalami kenaikan adalah genotip homozigot, misal AA dan AA. Sedangkan frekuensi yang mengalami penurunan adalah genotipe heterozigot, misal AA. Rekombinasi gen, bagian terpenting mekanisme evolusi atau faktor yang paling mempengaruhi terhadap
terjadinya evolusi yang berlangsungan melalui reproduksi seksual atau perkawinan. Migrasi berlangsungan melalui dua cara, yaitu emigrasi dan imigrasi. Emigrasi adalah individu yang meninggalkan populasi yang akan membawa alel keluar, sedangkan imigrasi individu yang masuk ke dalam populasi yang membawa alel yang berpotensi menjadi alel baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Ayusa Fitri, NIM 202101080005. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Hardy-Weinberg, terbentuknya spesies baru, dan bukti-bukti evolusi. Hukum Hardy-Weinberg. Godfrey Harold Hardy dan Wilhelm Weinberg menghasilkan hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa frekuensi gen atau alel dalam suatu populasi tetap stabil dan tetap berada dalam keadaan seimbang dari satu generasi ke generasi apabila a. perkawinan terjadi secara acak atau random, b. tidak terjadi mutasi maju atau balik, c. jumlah individu anggota populasi besar, d. tidak ada migrasi, e. tidak ada seleksi. Frekuensi gen adalah perbandingan antara suatu gen atau genotip yang satu dengan gen atau genotip yang lainnya di dalam suatu populasi. Menurut hukum Hardy-Weinberg, untuk mencari frekuensi gen dari dua alel di dalam suatu populasi dapat digunakan rumus hukum Hardy-Weinberg sebagai berikut. Rumusnya, P plus Q sama dengan harus 1. Maka frekuensi individu dari kedua alel itu harus berupa persamaan kuadrat. Jadi, P plus Q kuadrat. Hasilnya, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Keterangan, P kuadrat homozigot dominan, 2PQ heterozigot, Q kuadrat homozigot resesif. Contoh soal, jika dalam suatu masyarakat yang jumlahnya 10.000 orang, sebanyak 1 atau 0,01% menderita albino A kecil, maka persentase pembawa A besar A kecil dan yang normal A besar adalah jawab. Pembawa atau karir rumusnya 2PQ, artinya kita harus mencari tahu dulu nilai P dan Q-nya. Albino A kecil sama dengan Q kuadrat. Di soal sudah ada keterangan rasionya orang albino yaitu 1:10.000. Maka hasilnya 0,0001. Maka untuk mencari Q tinggal diakarkan. Akar dari 0,0001 sama dengan 0,01. Mencari nilai P, rumusnya 1 min Q sama dengan 1 min 0,01 sama dengan 0,09. Karena nilai P dan Q sudah diketahui, maka langsung masukkan rumus pembawa atau karier yaitu 2PQ sama dengan 2 kali 0,99 dikali 0,01 sama dengan 0,0198. Karena yang ditanyakan bentuk persen, maka dikalikan 100 dan hasilnya 1,98%. Tetapi jika yang ditanyakan jumlah orang pembawa, maka tinggal dikalikan 10.000 jiwa. 2 mencari normal atau P kuadrat sama dengan 0,99 dikuadratkan sama dengan 0,9801. Karena dicari persen maka langsung dikalikan 100, hasilnya 98,01%. Spesiasi, terbentuknya spesies baru. Timbulnya suatu spesies baru merupakan suatu mekanisme evolusi.
Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru yang berada dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Ada dua tipe spesiasi, yaitu spesiasi alopatrik dan simpatrik. Proses spesiasi ini dapat berlangsung secara cepat atau lambat hingga berjuta-juta tahun. A. Isolasi geografi merupakan suatu batas atau penghalang alam. Isolasi geografi disebabkan oleh kondisi alam, seperti air laut, gunung, dan gurun pasir. Keadaan alam yang terpisah ini menghalangi terjadinya hubungan reproduksi. B. Isolasi reproduksi merupakan hambatan terjadinya perkawinan silang antara dua spesies simpatrik. Spesies simpatrik adalah dua spesies berbeda yang tinggal atau menghuni daerah yang sama. C. Radiasi adaptif. Proses di mana organisme berubah secara cepat menjadi beberapa bentuk baru, khususnya saat ada perubahan lingkungan yang membuat adanya sumber baru dan membuka nesia ekologi tertentu. D. Tipe-tipe spesial. 1. Spesial alopatrik adalah terbentuknya spesies baru karena terdapat isolasi geografi yang menghalangi aliran gen antar populasi. 2. Spesial simpatrik adalah terbentuknya spesies baru dalam satu wilayah tanpa adanya penghalang fisik, tetapi terjadi melalui isolasi genetik, tingkah laku, dan isolasi. Bukti evolusi. A. Rekaman fosil. Perubahan bentuk fosil disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda. B. Homologi. Semakin banyak kemiripan organ homolog antara spesies, semakin dekat hubungan kekerabatan di antara spesies tersebut. C. Embriologi perbandingan. Embrio-embrio mengulangi proses evolusi yang telah dialami nenek moyangnya. D. Organ vestigial. Pada beberapa jenis makhluk hidup terdapat organ-organ yang tidak fungsional, yang merupakan peninggalan dari nenek moyangnya.